Selamat siang Sobat Yuti. Pada kesempatan kali ini saya Oktavian Pangajida, jurusan agribisnis, akan mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai seorang yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Nifal dari BRMP Tanaman Palma, bagian laboratorium pasca panen ya. Nah, kita akan menanyai pertanyaan seputar manfaat, kemudian cara, kemudian keuntungan dalam mengolah gula kelapa. Jadi selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Bapak sekarang ini bekerja di lab pasca panen ya Pak ya? Iya. Di BRMP Tanaman Palma ya? Ya. Pertanyaan pertama nih Pak, kita langsung saja menanyakan, jadi gula kelapa itu Pak, sebenarnya apa sih keunggulannya dibandingkan gula-gula kelapa lain yang kita kenal selama ini? Dibandingkan gula aren, kebanyakan kan kalau untuk di Sulawesi Utara lebih dikenalkan dengan gula aren. Jadi untuk gula kelapa sih ini belum terlalu dikenal di masyarakat. Kita di BRMP Tanaman Palma sini kita memang ada pengembangan produksi kita sih sejauh untuk kepentingan penelitian saja. Tapi dari segi manfaat sebenarnya bagi saya gula kelapa itu justru lebih jauh bermanfaat dibandingkan gula aren. Jauh lebih sehat juga seperti itu karena indeks glikemiknya kan sangat-sangat rendah dibandingkan dengan gula aren seperti itu. Terus gula kelapa ini selain rasanya yang dia punya rasa khas dibandingkan dengan gula aren. Jadi biasanya kalau kita makan gula aren di lidah itu langsung hilang rasanya. Tapi kalau kita makan gula kelapa itu dia lama hilangnya. Seperti itu. Jadi Pak, barusan saya kan juga mewawancarai seorang petani muda di Bapak Adi. Beliau untuk saat ini baru mengolah gula kelapa cuma sebatas menjadi gula kelapa yang berbentuk cetakan. Nah, sebenarnya potensi apa? Bagaimanakah cara pengolahan gula kelapa ini supaya menambah nilai lebih Pak? Sebenarnya bahan baku gula kelapa ini kan dari nira. Nira kelapa ini sebenarnya dia bisa menjadi beberapa produk, bukan hanya menjadi gula kelapa. Yang seperti kita lihat gula cetak, kalau kita sini namanya gula cetak. Seperti itu. Sebenarnya dia bisa jadi gula cair. Itu untuk biasanya kalau ada penjual-penjual minuman di pinggir jalan itu, cendol. Mereka menggunakan itu gula cair dari aren. Tetapi gula cair dari kelapa justru jauh lebih enak sebenarnya. Atau mungkin untuk ini ya, kopi-kopi di coffee shop. Untuk kopi juga bisa. Jadi biasanya kalau lebih baik, kalau untuk kopi itu kita buat gula semut. Gula semut. Gula semut. Dan memang untuk proses pembuatan gula cair, gula cetak sama gula semut itu berbeda. Tergantung pH nilai itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau nilai itu pH-nya di bawah 6, itu kita bisa buat gula cair. Di atas 6 itu sampai 7 ke atas itu bisa buat gula cetak. Tapi untuk gula semut itu gula tabur yang halus itu. Gula semut itu pH-nya harus di atas 7. Kadar manisnya sangat manis. Gula semut. Tapi untuk di daerah Sulawesi Utara sendiri Pak, perkembangan untuk produksi gula kelapa itu bagaimana sih Pak? Kalau untuk di Sulawesi Utara sih memang perkembangannya masih sangat sedikit karena memang di Sulawesi Utara ini untuk tanaman kelapa kan untuk saat ini bisa dibilang kita terjadi satu masa di mana pohon kelapa ini terjadi bisa dikatakan putus rantainya karena karena untuk pengembangannya kemarin kan itu ada pengusaha-pengusaha yang menggunakan batang kelapa itu menjadi perabot. Dari banyak masyarakat juga yang karena harga kelapa juga turun, jadi banyak masyarakat yang justru menebang pohon kelapanya. Jadi pohon kelapanya berkurang volumenya dan di Sulawesi Utara khususnya lebih banyak itu pohon aren. Jadi kebanyakan petani itu mengolah gula aren. Selain lebih banyak produksinya ya? Produksi nira aren itu jauh lebih banyak daripada nira kelapa. Tapi kalau Bapak sendiri melihatnya berarti besar ya Pak potensi untuk dikembangkannya pengolahan gula kelapa itu depannya Pak ya? Sebenarnya besar potensinya. Kalau untuk dikembangkan sangat besar potensinya. Tergantung bagaimana kita nanti konsisten mengembangkan, terutama perbanyakan pohon kelapa ini. Perbanyakan kelapa khususnya kalau di kita sini sih ada bagusnya kita mengembangkan kelapa yang jenis Geja. Mengingat untuk produksinya kan kalau Geja kan pohonnya pendek, dibandingkan dengan kelapa dalam pohonnya tinggi, risiko juga untuk mendapatkan nira seperti itu. Jadi untuk pengembangannya sangat mudah dan untuk kedepannya sih sangat berpeluang. Tinggal tergantung bagaimana petani untuk konsisten melakukan hal itu. Mungkin itu juga Pak yang menjadi tantangan saat ini ya Pak ya. Oke. Mungkin cukup itu saja wawancara kita dengan Bapak Nifal. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Terima kasih Pak Nifal. Sama-sama Pak. Halo, selamat siang Sobat Yuti. Pada kesempatan kali ini saya memiliki sebuah kesempatan untuk mewawancarai seorang anak muda. Seorang anak muda yang berbakat dari Desa Mapanget, Talawaan, Sulawesi Utara, di mana anak muda ini menjadi seorang pebisnismen ya. Jadi mengolah gula kelapa yang berasal dari nira bunga kelapa. Jadi bersama siapa kita kali ini? Aldi. Untuk panggilnya Kak atau Abang atau siapa nih? Agak aja. Aldi ya. Jadi Aldi ini sudah lama ya untuk menekuni bidang pembuatan gula kelapa ini? Iya sudah 5 tahun saya. Sudah 5 tahun. Iya.
Jadi sebenarnya ini sebelum kita masuk lebih dalam nih. Nah, gula kelapa itu apa sih sebenarnya gula kelapa itu? Spesialnya itu apa dari gula-gula yang lain? Oh, jadi gula kelapa itu dia lebih bagus dan lebih baik karena dia indeks glisemiknya lebih rendah gitu. Jadi dia aman untuk dikonsumsi untuk penderita diabetes karena kan indeks glisemiknya rendah gitu. Oh iya iya iya. Tapi benar kan apa yang saya tadi bilang, cara mendapatkannya apakah sama dengan aren? Jadi dari gula atau dari mana? Nah, kalau aren itu Tekniknya. tekniknya beda juga. Kalau untuk aren itu kan di apa namanya di apa dipukul-pukul baru di goyang-goyang, iya digoyang itu mayangnya. Kalau kelapa kan sudah apa? Tidak perlu lagi digoyang-goyang gitu. Kalau kelapa, jadi kalau aren itu mesti digoyang-goyang baru dipukul-pukul. Itu bedanya. Tapi langsung diiris langsung dia keluar cairan penyiramannya ya? Kalau untuk kelapa dia butuh 4 hari dipancing dulu, diiris selama 4 hari baru dia ditampung. Iya, baru ditampung apa namanya gelonnya gitu. Setelah ditampung, apa yang dilakukan? Berarti menampungnya setiap sehari sekali atau setiap apa gitu? Jadi satu hari itu pengambilan niranya pagi sore, jadi satu hari itu 2 kali. Iya. Ya, jadi pagi diiris ditampung baru sorenya juga iris baru ditampung. Ditampung. Iya. Kemudian dimasak. Habis itu di apa? Pengamatan dulu, diukur niranya baru dimasak. Oh, berarti diukur untuk Iya. kadar apanya ya? Kadar Brix-nya, kadar gulanya, Gulanya. kadar pH-nya gitu. Oh iya iya. Iya. Nah, itu dimasak baru dicetak. Habis dimasak baru dicetak. Oh iya iya iya. Nah, setelah dicetak baru dia jadi gula itu untuk Aldi ada dijual di mana biasa? Biasa hanya orang sekitar tetangga gitu. Oh, gitu. Iya. Tapi kurang lebih kalau sehari itu produksi berapa ini? Berapa apa namanya? Berapa kilo? Jadi dari berapa pohon jadi berapa kilo Aldi biasa? Jadi biasa kalau 8 liter nira dia jadi 1 kilo gula. Dari 1 kilo Iya, gula. iya, 8 liter nira. Memang ini ya sangat kalau dibandingkan dengan aren lebih tinggi Pak. Ini sangat menarik menurut saya ya. Kemudian untuk antusias sendiri dari masyarakat sendiri terhadap gula produksi Aldi atau khususnya gula nira kelapa itu bagaimana ya? Antusiasnya pendapat masyarakat tentang yang membeli produk dari Aldi. Oh, jadi pendapat mereka itu Idenya apa gitu secara pendapat mereka itu ada yang berkata oh ini gula kelapa ini lebih baik dari aren karena rasanya beda juga. Jadi dia warnanya agak lebih terang gitu, lebih bagus yang dilihat. oh Iya, dan untuk bagian kesehatannya gula kelapa juga lebih baik begitu. iya iya, iya, iya. Jadi seperti itu ya. Iya. Cuma untuk saat ini berarti saudara Aldi ini cuman berjual kelapa saja, gula kelapa saja atau cepat mengolah ke produk lain? Cuman di bagian gula saja. Gula saja. Iya. Ada nggak Aldi pernah ada orang pesan nggak kira-kira yang dari perusahaan atau info Aldi untuk pesan sekian, kontrak sekian, atau gimana atau pesan dalam jangka banyak sekaligus atau dalam rentang waktu yang secara spesifik ada nggak dari kayak gitu saudara Aldi? Oh, nah, Saat ini belum ada iya, ya? belum ada. Iya, iya. Jadi saat ini masih produksinya skala kecil ya? Iya, skala kecil. Iya, betul. Oke 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 oke. Baik, semoga sukses Makasih. saudara Aldi untuk bisnis. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan dari Aldi, saudara Aldi ini dapat memacu kita semua sebagai anak muda di Indonesia. Selamat jumpa. Sampai jumpa semuanya.